Namaku Lila. Usiaku 26 tahun dan aku sudah menikah. Suamiku, Andi, harus pergi ke Jerman untuk urusan pekerjaan. Hampir 8 bulan dia menghabiskan waktu di sana. Sementara itu, aku memilih tinggal di kampung kecil bernama Wonosobo, sebuah kota yang tenang di Jawa Tengah, jauh dari gemerlap dan keramaian Jakarta. Aku tidak ingin sendirian di rumah, apalagi kami tinggal bersama ibu dan kakakku. Bayangkan, aku sendirian di rumah besar itu, rasanya seperti hantu yang kesepian. Jadi, setelah Andi berangkat, aku memutuskan untuk pindah ke rumah ibuku. Setidaknya aku tidak merasa kesepian. Kami tinggal di sebuah rumah tua yang hangat di salah satu gang kecil di Wonosobo. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, tanteku, adik ibu, datang bersama putrinya yang berumur 12 tahun. Ia tinggal di kota lain, tapi karena sedang menjalani pengobatan di sini, dia harus tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Tanteku masih rutin kontrol ke dokter di rumah sakit Wonosobo. Ibu sudah menyiapkan kamar kecil yang lucu untuk sepupuku. Di sini kamu bisa nyaman, Nak. Bebas melakukan apa saja yang kamu suka, kata ibu sambil tersenyum. Aku masih tetap tinggal di kamar sendiri. Ibu dan kakakku punya kamar masing-masing, begitu juga aku dan tanteku beserta sepupuku. Suatu malam, saat aku mengobrol dengan ibu di ruang tamu, aku bertanya, "Bu, kamu tidur di mana malam ini?" Ibu menjawab enteng, "Di mana saja boleh, Nak." Tapi aku tahu dia agak pegal-pegal, jadi aku bilang, "Tidur di ruang tamu gak enak, pasti bikin punggung makin sakit." Ibu malah bilang, "Mau ikut tidur di kamar aku saja. Kamar kamu kan kecil." Aku menolak, "Ibu saja di kamar, aku tidur di ruang tamu." Tapi ibu bersikeras, "Nggak bisa, aku akan ke kamar kamu." Saat itu kakakku, Dimas, masuk ke ruangan dan berkata, "Kamar aku besar, kalian saja yang di sana." Sebenarnya ide itu datang dariku. Aku bisa berbagi kamar dengan Dimas. Ibu pindah ke kamarku, jadi semuanya nyaman. Dia setuju, dan semua pikir itu hanya sementara. Namun, lama-kelamaan, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi antara aku dan Dimas. Awal-awal semua baik-baik saja, tapi kemudian malam-malam dia mulai memanggil namaku dengan suara keras. Aku tidak berpikir dia berniat buruk, mungkin dia hanya memastikan aku benar-benar terjaga. Tapi kebiasaannya makin menjadi-jadi. Suatu malam, dia mencoba mengangkat selimutku sedikit. Aku pura-pura terjaga tapi tidak bergerak, mataku tetap menatap lantai seolah melihat apa yang dia lakukan. Perlahan-lahan, aku merasa semakin lelah dan bingung harus berbuat apa. Dia mulai menyibak bajuku, menarik selimut menutupi aku kembali. Aku tetap pura-pura tidur, mencoba menjaga diri. Akhirnya, aku tidak tahan dan bertanya, "Dimas, kamu ngapain?" Wajahnya langsung memerah seperti cabai rawit. "Nggak apa-apa, cuma mau bersihin bajumu saja," jawabnya terbata. Aku pun menceritakan apa yang terjadi. "Ini nggak benar, Dimas. Aku ini kakakmu, jangan lihat aku seperti itu." Dia menunduk, "Diam saja." Aku terus bertanya, "Kenapa kamu nggak jawab? Kamu bilang nggak ada apa-apa?" Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku merasa ini salah. Dia masih diam, lalu akhirnya bilang, "Aku takut sama diriku sendiri, Lila. Aku tersesat di dalam kegelapan batinku." Saat itu aku tahu masalahnya lebih serius dari yang kukira. Aku bingung, apakah harus cerita ke ibu atau tetap diam? Pandangan Dimas yang aneh membuatku takut, seolah ada sesuatu yang harus ibu ketahui dan mungkin harus dia lakukan. Dalam hatiku campur aduk antara takut dan bingung. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Tapi aku yakin,
rahasia akan selalu muncul ke permukaan, seperti pintu yang terkunci di kamar kakakku itu. Apa rahasia yang dia sembunyikan di balik pintu itu? Aku menutup pintuku perlahan. Jantungku berdetak kencang. Piyama tipis putih yang kupakai sedikit memperlihatkan bahu halusku. Anting mutiara kecilku bergoyang lembut di telinga. Kakiku mengenakan sandal tipis berikat lembut yang menyentuh tanah dengan ringan. Suara dari kamar Dimas mengisi keheningan rumah. Aku memikirkan tatapannya yang berbeda serta sikap ibu yang mulai curiga. Tiba-tiba, aku merasa sendirian di kamar ini tidak aman lagi. Fajar mulai menyinari tirai jendela, dan ibu sedang membuat kopi di dapur. Dia memakai blus biru muda bermotif bunga dan celana krem longgar. Rambutnya yang sedikit berantakan tampak anggun alami. Dimas duduk di sudut ruang tamu, mengenakan kaos dan celana training, matanya tidak lepas memandangku sambil memegangi cangkir kopinya. Tatapan itu membawa rasa bersalah dan rasa ingin tahu sekaligus. Di meja sarapan, ibu berbicara dengan ceria sementara aku hanya menyesap teh perlahan. Namun pikiranku terus kembali ke malam-malam itu. Hubunganku dengan Dimas terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku tahu ini mengancam kedamaian rumah. Lila, kenapa kamu diam saja? Tanya ibu sambil menatap mataku. Aku menjawab, tidak ada apa-apa, Bu, tapi sebenarnya aku ingin tertawa kecil. Kataku dalam hati, gak ada apa-apa itu kebohongan paling jago yang pernah aku ucapkan. Hari itu aku memutuskan berjalan-jalan di jalanan batu kecil Wonosobo yang berkelok. Angin sepoi membawa rambutku terbang, dan suara tawa anak-anak yang bermain di antara rumah-rumah tradisional menyejukkan telinga. Aku merenung, betapa hidup begitu rapuh dan singkat. Apa yang terjadi antara aku dan Dimas tidak pantas terjadi di kota kecil yang indah ini. Aku ingin menemukan diriku di tengah kekacauan ini. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah dan melihat pintu kamar Dimas sedikit terbuka. Tatapan kami bertemu, dan aku bisa melihat penyesalan serta rasa bersalah di wajahnya. Lila, bolehkah kita bicara? Bisiknya. Ada banyak yang harus kita bicarakan, terutama kenapa kamu bersikap seperti itu, jawabku. Aku menutup pintuku dan berharap malam ini akan menjadi titik awal perubahan. Tapi malam itu, suara aneh mulai terdengar di rumah. Seperti adegan dramatis dalam sinetron, rahasia di balik pintu itu seolah ingin terungkap. Lampu meja di kamarku menyala redup, memancarkan cahaya kuning temaram. Aku memakai gaun tidur hitam dengan renda halus yang menjuntai sampai lutut. Rambutku bergelombang lembut di bahu. Sandal merah tipisku berderit pelan di lantai kayu saat aku berjalan. Ada rasa gelisah dan ketertarikan misterius dalam diriku malam itu. Pintu kamar Dimas terbuka perlahan. Dia masuk mengenakan kaos hitam longgar dan celana jeans lusuh. Wajahnya lelah, matanya penuh emosi campur aduk. Lila, boleh aku duduk? Tanyanya dengan suara serak namun tulus. Aku mengangguk. Jarak di antara kami bercerita lebih dari kata-kata. Dimas menarik napas dalam dan memulai cerita. Akhir-akhir ini aku merasa kehilangan kendali. Hal-hal yang kupikir salah malah jadi pelarian. Aku sadar, aku tidak seharusnya seperti ini denganmu. Aku menghindari tatapannya, jantungku berdebar kencang. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Tanyaku dengan suara gemetar. Aku takut pada diriku sendiri. Aku tersesat di kegelapan batinku, jawabnya. Aku mengerti kesulitannya, tapi itu tidak membuatku lega. Ini kegelapanmu, tapi juga mimpi burukku, kataku. Hening menyelimuti ruangan. Dimas tersenyum tipis, mungkin ini kisah cinta tragis di sinetron, ya? Tapi aku bukan pahlawan di dunia nyata. Aku tertawa kecil. Kalimat itu seperti lelucon tak terduga.
Tapi kemudian rasa malu dan sedih menyelimuti wajahku. Bagaimana aku bisa cerita ke ibu atau suamiku? Rahasia ini seperti bayangan gelap yang menutupi rumah kita, kataku. Dia memandangku, berbisik, mungkin rahasia terbesar adalah bagaimana kita bisa menerangi bayangan itu. Malam itu, suasana rumah terasa aneh. Angin dingin berhembus lewat jendela, dedaunan jatuh berbisik di tanganku. Cahaya lampu jalan yang remang memantulkan bayangan misterius di dinding. Dalam hatiku, aku tahu kisah gelap ini baru saja dimulai. Tapi tiba-tiba, suara keras dari pintu depan membangunkanku. Sepertinya ada rahasia lain yang bersembunyi di luar sana. Tatapan takut di mata Dimas membuat bulu kuduku merinding. Saat aku melangkah ke pintu, perasaan ini mengatakan bahwa perjalanan gelap ini baru permulaan. Pagi itu sinar matahari lembut menembus tirai kamarku yang berwarna krem, menyapaku dengan hangat. Aku mengenakan blus putih berlengan panjang yang terbuat dari kain katun tipis, dipadukan dengan celana panjang batik warna coklat muda yang jatuh anggun di kakiku. Rambutku yang hitam legam tergerai rapi, dijepit satu sisi dengan penjepit bunga melati kecil, memberikan sentuhan manis dan tradisional. Kakiku yang ramping mengenakan selop kulit berwarna coklat muda, nyaman untuk berjalan-jalan di rumah. Di dapur, aroma kopi tubruk bercampur dengan harum kue lapis legit menguar, membuatku merasa hangat meski udara pagi masih dingin. Ibu berdiri di depan tungku, mengenakan kebaya encim biru dan kain batik warna merah marun, rambutnya disanggul rapi dengan jarum sanggul berhiaskan bunga melati segar. Matanya sesekali melirik ke arahku, ada kekhawatiran yang tersimpan di balik senyumnya. "Lila, kamu sudah bicara dengan Pak Ahmad tadi malam?" tanya ibu pelan sambil menyeruput kopi. Pak Ahmad adalah tetangga lama kami, pria tua yang baru saja datang mengunjungi rumah. "Sudah, Bu. Tapi aku masih belum mengerti semuanya," jawabku sambil mengaduk teh manis. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku masih penuh kegelisahan. Ibu menghela napas panjang. Pak Ahmad ini tahu banyak tentang sejarah desa kita. Kadang ada rahasia yang lebih baik kita ketahui, walau pahit. Saat itu, Dimas masuk ke dapur dengan kaos abu-abu dan celana training hitam. Matanya merah dan tampak lelah, tapi saat melihatku, ada kelembutan yang tak terduga. "Lila, kita harus segera menyelesaikan ini. Tak bisa terus seperti ini," katanya dengan suara berat. "Apa maksudmu?" tanyaku sambil menatapnya. "Kita harus hadapi semuanya. Tak bisa sembunyi lagi," jawab Dimas. Dia berjalan menuju meja makan dan duduk dengan kepala tertunduk. Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari mana?" "Mulai dari masa lalu," jawabnya. Aku tahu itu bukan kalimat biasa. Masa lalu kami penuh dengan luka dan rahasia yang tersembunyi, seperti lorong gelap yang menunggu untuk diterangi. Aku memutuskan keluar rumah sebentar, berjalan menyusuri gang batu kecil yang khas Wonosobo. Angin sepo-sepo menerbangkan rambutku, dan aku bisa mendengar suara anak-anak bermain di kejauhan. Rumah-rumah tradisional dengan atap genteng merah dan dinding bercat putih berjejer rapi di sepanjang jalan. Suasana ini membuatku merasa damai, walau di dalam hatiku ada badai yang mengamuk. Aku tersenyum kecil dan berbisik, kalau hidup ini seperti tahu bulat, kadang panas, kadang dingin, tapi tetap harus dinikmati. Aku tertawa sendiri, membayangkan Dimas yang biasanya serius pasti akan mengernyitkan dahi mendengar candaan ini. Saat aku kembali ke rumah, Pak Ahmad sudah menunggu di teras, mengenakan jas coklat tua yang terlihat lusuh dan topi fedora klasik yang sedikit miring. Wajahnya penuh kerut dan matanya menyiratkan pengalaman hidup yang berat, tapi ada kehangatan terselip di sana. "Selamat pagi, Lila,"
Dimas, sapanya dengan suara serak. Aku datang membawa cerita lama yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat rumah ini. Aku menatapnya dengan penasaran. Cerita apa, Pak? Dia melangkah masuk ke ruang tamu, menaruh tas kulitnya di meja, dan membuka sebuah kotak kayu kecil berdebu. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat kuno dan foto-foto hitam putih yang tampak seperti diambil puluhan tahun lalu. Ini adalah kunci masa lalu rumah ini dan keluarga kalian, katanya sambil menyerahkan sebuah surat yang sudah mulai menguning. Bacalah, dan bersiaplah menghadapi kenyataan yang tersembunyi. Aku mengambil surat itu dengan tangan gemetar, sambil merasa detak jantungku semakin cepat. Di luar, angin berdesir lembut, mengibarkan tirai jendela dan membawa aroma hujan yang akan segera turun. Tiba-tiba, suara anjing menggonggong memecah keheningan. Pak Ahmad menatap ke arah pintu masuk dengan wajah serius. Sepertinya ada yang datang, dan bukan tamu biasa. Dimas dan aku saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai mengintip dari balik tirai waktu. Aku kembali ke kamar, mengenakan gaun tidur berwarna peach dengan rendah halus di bagian lengan dan leher yang memperlihatkan sedikit lekuk bahu. Rambutku diikat longgar sehingga beberapa helai melayang lembut di pipiku. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, memberi sensasi sejuk yang menyegarkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Di sudut ruangan, lampu meja memancarkan cahaya hangat yang menenangkan. Namun di luar sana, bayang-bayang masa lalu mulai bergerak, menunggu untuk terungkap. Aku tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Segalanya akan berubah. Dan aku, Lila, harus siap menghadapi apapun yang menanti di balik pintu-pintu gelap rumah ini. Senja mulai turun di Wonosobo, menyelimuti kampung kecil itu dengan warna oranye kemerahan yang hangat. Aku berdiri di depan cermin di kamarku, memandangi bayangan diri sendiri. Gaun batik modern warna burgundi yang kupakai menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun, potongan bahu terbuka dan lengan 3/4 memberi sentuhan sensual yang lembut. Kulitku yang sedikit kecoklatan berkilau di bawah cahaya lampu kamar. Sepasang anting kristal merah muda bergoyang pelan di telingaku, sementara di pergelangan tangan kanan terhias gelang emas tipis yang berkilauan saat aku menggerakkan tangan. Kaki rampingku mengenakan sepatu selop hitam berhak rendah, menambah kesan elegan tapi tetap nyaman. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang rahasia yang dibawa Pak Ahmad dan sikap Dimas yang semakin aneh memenuhi kepalaku. Aku merasa seperti terperangkap di antara masa lalu dan masa depan, di rumah yang penuh teka-teki ini. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu kamar membuatku terkejut. Aku membukanya perlahan dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, celana hitam rapi, dan sepatu kulit coklat tua. Wajahnya serius tapi ada kerentanan yang sulit disembunyikan. "Lila, boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk dan dia masuk, menutup pintu di belakangnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan mata penuh pergumulan. "Kita harus bicara, sungguh-sungguh," katanya. "Aku tahu aku telah membuatmu bingung dan takut. Tapi aku janji, aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menghela napas, mencoba meredam amarah dan ketakutan yang membuncah. "Kenapa, Dimas? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Dia menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang aku lihat, sesuatu yang membuatku takut akan diriku sendiri. Aku menonton video-video aneh secara diam-diam, yang seharusnya aku hindari. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-katanya. "Video apa itu? Apa hubungannya dengan kita?"
Semacam film lama dari Hatam, sebuah kota kecil di Sumatera Selatan, jawabnya. Aku tidak tahu kenapa aku tertarik, tapi setelah itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak ingin ini berlanjut, Lila. Aku takut kehilangan kendali. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan campuran antara iba dan kecewa. Kamu harus berhenti, Dimas. Kita keluarga, bukan musuh. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dia tersenyum tipis, lalu berdiri dan melangkah ke jendela. Aku tahu, dan aku akan berusaha. Tapi ini bukan hal yang mudah. Aku mengikuti dia ke jendela, melihat keluar ke jalanan kampung yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan panjang dan misterius. Lila, aku butuh bantuanmu, katanya lirih. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Kita akan lalui ini bersama. Jangan takut. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari lantai atas terdengar berat dan lambat. Kami berdua menoleh ke arah suara itu. Suara itu semakin dekat, seperti seseorang sedang berjalan dengan sengaja mendekati kamar kami. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa itu? Bisikku. Dimas mengangkat bahu, wajahnya berubah serius. Aku tidak tahu. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sesosok bayangan muncul. Aku menahan napas. Bayangan itu mengenakan jaket hitam panjang dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Suara napas berat terdengar di ruangan yang sunyi. Aku tahu rahasia kalian, suara itu dalam dan menggelegar. Dan aku datang untuk mengakhiri semua ini. Dimas menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat dan gusar. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu melangkah maju, dan sedikit cahaya menerangi wajahnya. Matanya tajam dan penuh dendam. Namaku Bimo, katanya. Aku tahu semua tentang masa lalu keluarga ini. Dan aku tidak akan membiarkan kalian melupakan apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Aku dan Dimas saling berpandangan, ketakutan dan penasaran bercampur menjadi satu. Rumah tua ini kini berubah menjadi panggung misteri yang lebih dalam dari yang pernah kukira. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang seolah ikut menyuarakan kisah yang belum usai. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang rahasia keluarga, tapi juga tentang pertarungan antara kebenaran dan gelap yang akan menentukan nasib kami. Malam semakin larut, dan udara di dalam rumah tua kami terasa kian berat, seolah menekan dada setiap orang yang ada di dalamnya. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian dada, dipadukan dengan rok lilit batik hitam yang membalut pinggangku dengan anggun. Rambutku yang panjang tergerai rapi, sedikit dibiarkan terurai di bahu, memberikan kesan lembut namun penuh wibawa. Sepasang anting kristal merah yang menempel di telinga berkilauan samar oleh cahaya lampu temaram. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu yang dingin, membuat tubuhku sedikit merinding. Di seberangku, Bimo berdiri tegap dengan jaket kulit hitam dan celana jeans sobek, wajahnya tertutup bayang-bayang oleh topi fedora gelap yang sedikit miring. Matanya menyala tajam, penuh tekad dan kemarahan yang sulit disembunyikan. Dimas berdiri di sampingku, masih mengenakan kaos putih lengan panjang yang digulung, napasnya berat dan wajahnya penuh kecemasan. "Kenapa kamu datang, Bimo?" tanyaku dengan suara tenang tapi tegas. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari keluarga kami?" Bimo menatap langsung ke mataku, seolah ingin membaca isi hatiku. "Ada rahasia gelap yang selama ini kalian sembunyikan. Rahasia itu bukan hanya milik kalian, tapi juga milikku. Aku datang untuk mengungkap semuanya, agar keadilan ditegakkan." Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami maksudnya.
Apa maksudmu? Apa ada sesuatu yang aku atau keluargaku lakukan yang belum aku ketahui? Dia melangkah mendekat, suara sepatu botnya berderak pelan di lantai kayu tua. Rumah ini menyimpan luka lama yang belum sembuh, Lila. Luka yang jika dibiarkan akan terus menghantui kalian. Aku merasa bulu kuduku berdiri, tapi aku berusaha tetap kuat. Kamu bilang kamu tahu segalanya, tapi apa buktinya? Kenapa kamu tidak cerita langsung dari awal? Bimo mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jaketnya. Ini surat-surat lama yang mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang masa lalu. Surat-surat ini membuktikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat tulisan tangan yang sudah memudar dan foto-foto hitam putih yang menunjukkan orang-orang yang tak asing bagiku, termasuk ibu dan nenekku muda. Dimas duduk di sebelahku, matanya tertuju pada surat itu dengan penuh perhatian. Ini benar-benar dari masa lalu kita, ucapnya pelan. Aku menatap Bimo dengan mata penuh pertanyaan. Apa hubunganmu dengan semua ini? Dia tersenyum sinis. Aku adalah bagian dari kisah ini, Lila. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang keluargamu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas, membuat suasana semakin tegang. Kami bertiga menoleh ke arah tangga, menunggu siapa yang akan muncul. Pintu kamar ibu terbuka perlahan, dan sosoknya muncul dengan mengenakan kebaya encim biru tua dan kain batik coklat. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya menyiratkan keberanian dan ketegasan. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya ibu dengan suara lembut tapi penuh kewibawaan. Bimo membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Ibu, saya datang membawa kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ini bukan hanya tentang keluarga Anda, tapi juga tentang masa lalu yang harus dihadapi. Ibu menghela napas panjang, lalu melangkah maju. Kalau begitu, mari kita bicarakan semuanya secara terbuka. Waktu untuk menyembunyikan rahasia sudah berakhir. Kami berkumpul di ruang tamu, di bawah cahaya lampu gantung yang berpendar lembut. Surat-surat dan foto-foto tersebar di atas meja kayu tua, seperti membuka lembaran baru dalam hidup kami. Suasana hening sejenak, lalu Bimo mulai bercerita tentang masa lalu kelam yang melibatkan keluarga kami dan dirinya sendiri. Tentang pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang terlupakan. Aku mendengarkan dengan hati berdebar, campuran antara takut dan penasaran. Setiap kata yang terucap membawa luka lama yang mulai terbuka kembali. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita kecuali cahaya remang-remang dari lilin yang ibu nyalakan di meja. Bayangan kami menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang penuh misteri dan ketegangan. Tampaknya, rahasia ini tidak suka disembunyikan terlalu lama, bisikku pelan, menatap ke arah Bimo yang kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Kami tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah tua ini. Dan aku, Lila, harus siap menghadapi apapun yang menanti, bahkan jika itu berarti menghadapi bayangan gelap dari masa lalu yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengusikku. Siapa sebenarnya Bimo? Dan apa yang membuatnya begitu yakin bahwa rahasia keluargaku akan mengubah segalanya? Jawaban itu seolah tersembunyi di balik tirai malam yang semakin pekat. Suara lilin yang berkedip pelan menciptakan bayangan menari di dinding ruang tamu yang antik. Aku duduk di kursi kayu berukir, mengenakan kebaya encim warna marun dengan detail rendah halus di bagian lengan dan dada, dipadukan dengan kain batik warna coklat tua yang membalut pinggangku dengan anggun. Rambutku yang hitam legam disanggul rapi, meninggalkan beberapa helai yang jatuh lembut membingkai wajahku. Di telinga tergantung anting emas kecil berbentuk daun, berkilauan saat aku bergerak.
Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu yang dingin, tapi aku merasa hangat oleh suasana yang penuh ketegangan dan rahasia. Pak Ahmad duduk di sebelah Bimo, mengenakan baju koko putih dan sarung batik yang sederhana. Wajahnya tampak serius namun penuh perhatian. Ibu berdiri di dekat jendela dengan tatapan tajam, mengenakan kebaya encim biru muda dan kain lurik warna krem, tangannya memegang segelas air hangat. Bimo memulai ceritanya dengan suara rendah tapi tegas. Semua ini bermula puluhan tahun lalu, saat keluarga kalian dan keluargaku terlibat dalam sebuah konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada pengkhianatan yang menyakitkan, dan rahasia yang disembunyikan demi menjaga nama baik keluarga. Aku menatap surat-surat tua yang terbuka di atas meja, mencoba menyerap setiap kata yang terucap. Foto-foto hitam putih memperlihatkan wajah-wajah yang mirip dengan kami, tapi dengan ekspresi yang penuh kesedihan dan kelelahan. Pak Ahmad, apakah benar ada kejadian tragis yang melibatkan nenek saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Ahmad mengangguk pelan. Benar, Nak. Dulu, ada sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Tapi banyak orang memilih untuk melupakan, agar bisa terus hidup dengan damai. Ibu menarik napas dalam, lalu berkata, tapi rahasia yang disembunyikan itu justru menjadi beban yang terus membebani kita. Sudah saatnya kita menghadapi kenyataan. Dimas berdiri di dekat pintu, matanya penuh tekad. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bimo menatap kami semua, lalu berkata, kita harus mencari dokumen dan barang-barang lama yang tersembunyi di ruang bawah tanah rumah ini. Di sana ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa detak jantungku semakin cepat. Ruang bawah tanah itu sudah lama ditinggalkan, dan selama ini menjadi misteri bagi semua penghuni rumah. Kita harus hati-hati, kata ibu. Banyak hal yang mungkin akan kita temukan di sana, dan itu bisa mengubah segalanya. Aku mengangguk, merasakan campuran antara takut dan penasaran. Aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Kami berempat menuju pintu kayu tua yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga batu yang dingin dan berdebu menyambut kami. Aku mengenakan sepatu flat hitam yang nyaman, agar bisa berjalan dengan mudah di tempat yang gelap dan sempit. Lampu senter di tangan Bimo memancarkan cahaya kuat, menerangi lorong sempit dan dinding yang penuh lumut. Suara napas kami bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Ada sesuatu di sini, bisik Bimo sambil menunjuk ke sebuah peti kayu tua yang tertutup debu tebal. Kami membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat tumpukan surat, foto, dan sebuah buku harian kulit yang tampak sangat tua. Aku membuka buku harian itu, dan halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan rapuh. Cerita tentang cinta terlarang, pengkhianatan, dan janji yang tidak pernah ditepati. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari atas tangga. Kami semua menoleh, jantung kami berdegup kencang. Siapa di sana? Teriak Dimas dengan suara tegas. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Aku menggenggam erat tangan ibu, merasakan ketegangan yang mengikat kami semua. Di balik bayangan gelap ruang bawah tanah, aku tahu kami baru saja memasuki bab baru dalam kisah keluarga kami. Bab yang penuh dengan rahasia yang harus diungkap, dan konsekuensi yang harus kami hadapi bersama. Tiba-tiba, sebuah bisikan samar terdengar dari sudut gelap ruangan, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi setiap langkah kami. Bisikan itu membawa pesan yang membuat darahku membeku, rahasia ini belum siap untuk diungkapkan, tapi ia akan segera kembali. Udara dingin ruang bawah tanah menyelinap melalui celah-celah batu yang berlumut, membuat bulu kuduku berdiri. Aku masih mengenakan kebaya encim merah marun yang mulai sedikit berkerut karena lembab, sementara rok batik coklatku menyentuh lantai berdebu.
Rambutku yang disanggul rapi kini sedikit berantakan akibat tiupan angin lembab. Kaki telanjangku merasakan dinginnya lantai batu yang kasar, sedangkan tanganku memegang erat buku harian tua yang halaman-halamannya menguning dan rapuh. Di sekeliling kami, dinding-dinding batu berlumut tampak seperti menyimpan ribuan rahasia yang tak terucapkan. Bimo memancarkan cahaya senter ke arah sudut gelap, mencoba mengusir bayangan-bayangan yang bergerak samar. Ibu berdiri di dekat pintu bawah tanah, matanya menyipit menatap ke bawah dengan ekspresi tegang. Dimas berdiri di sampingku, wajahnya penuh konsentrasi, tangannya menggenggam senter dengan erat. Bisikan tadi masih bergema samar di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya soal masa lalu, bisikku, tapi juga tentang masa depan yang harus kita hadapi. Bimo mengangguk pelan, lalu berkata, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Buku harian ini adalah kunci untuk membuka tabir itu. Aku membuka halaman-halaman buku itu dengan hati-hati, membaca tulisan tangan yang berliku dan kadang sulit dibaca. Cerita tentang cinta terlarang antara nenekku dan seorang pria misterius yang tak pernah disebut namanya. Janji yang diingkari, pengkhianatan yang menyakitkan, dan sebuah tragedi yang menimpa keluarga kami. Ternyata bukan hanya kita yang menyimpan luka, ucapku lirih. Ada rahasia yang membuat semua ini menjadi seperti labirin tanpa ujung. Ibu mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku tahu tentang ini sejak lama, tapi aku takut mengungkapkannya. Karena aku takut keluarga kita hancur. Dimas menggenggam tanganku, memberi kekuatan. Kita harus terus mencari jawaban, tidak peduli seberapa sulitnya. Tiba-tiba, suara pintu bawah tanah berderi pelan, membuat kami semua menoleh dengan waspada. Suara langkah kaki mendekat dengan pelan tapi pasti. Dari kegelapan muncul sosok samar seorang pria tua berwajah lelah, mengenakan baju batik lusuh dan topi caping yang setengah menutupi wajahnya. Siapa itu? Aku bertanya dengan suara bergetar. Pria itu menatap kami dengan mata penuh misteri. Aku Pak Raji, penjaga rumah ini sejak lama. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui sebelum melangkah lebih jauh. Kami semua terdiam, menunggu kata-katanya. Pak Raji melanjutkan, rahasia yang kalian cari bukan hanya tentang keluarga kalian, tapi juga tentang kutukan yang menempel di rumah ini. Kutukan yang mengikat generasi demi generasi. Aku menelan ludah, merasa udara di sekitar semakin berat. Kutukan? Apa maksudmu, Pak? Dia menatapku dalam-dalam. Ada kejadian lama yang membuat roh-roh gelap mengikat rumah ini. Jika kalian tidak berhati-hati, kutukan itu bisa menelan kalian semua. Dimas memegang bahuku, mencoba menenangkan. Apa yang harus kita lakukan? Pak Raji mengeluarkan sebuah kalung kecil dengan liontin batu akik hitam yang berkilauan samar. Ini adalah jimat pelindung yang digunakan nenekmu. Hanya dengan ini kalian bisa melindungi diri dari kutukan. Aku meraih kalung itu dengan tangan gemetar, merasakan getaran aneh yang menyebar ke seluruh tubuhku. Pak Raji melangkah mundur ke dalam bayangan, suaranya melemah. Ingat, rahasia ini bukan untuk semua orang. Kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Saat dia menghilang ke dalam kegelapan, aku dan keluargaku berdiri terpaku. Rumah tua ini tidak hanya menyimpan masa lalu, tapi juga kekuatan gelap yang siap menerkam kapan saja. Aku menatap ke arah buku harian di tanganku, lalu kalung jimat di tangan. Dalam hatiku, aku tahu perjalanan kami baru saja memasuki babak paling berbahaya. Dan di balik dinding-dinding batu tua itu, sesuatu bergerak perlahan, menyaksikan setiap langkah kami dengan mata yang tak terlihat.
Rahasia dan kutukan mulai bangkit dari tidur panjangnya, siap menguji keberanian kami. Malam itu, aku, Lila, merasa bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Setiap langkah membawa kami semakin dalam ke dalam labirin misteri yang tak berujung. Dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi bayangan yang akan datang? Malam di Wonosobo semakin pekat, dan angin dingin menerpa jendela kamarku yang terbuka sedikit. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kaftan sutra berwarna ungu tua dengan rendah halus di bagian leher dan lengan, yang tergerai lembut membalut tubuhku. Kulitku yang kecoklatan tampak berkilau di bawah cahaya lampu meja yang temaram. Rambutku yang hitam legam terurai bebas, menutupi sebagian pundakku dan memberikan kesan sensual namun tetap anggun. Di pergelangan tangan kanan, gelang perak kecil berayun pelan mengikuti setiap gerakanku. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, namun hatiku terasa panas oleh kecemasan. Degup jantungku tak beraturan saat aku memandang kalung batu akik hitam yang kini tergantung di leherku. Jimat pelindung yang diberikan Pak Raji itu terasa berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga oleh beban cerita yang melekat padanya. Aku tahu, kalung ini lebih dari sekadar perhiasan, ia adalah pertahanan terakhir kami dari kegelapan yang mengintai. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. Aku menoleh dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung hingga siku dan celana hitam rapi. Wajahnya serius, tapi matanya memancarkan kehangatan yang membuatku sedikit lega. "Ada yang ingin aku bicarakan, Lila," katanya pelan. Aku mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Dia duduk di sampingku, mengambil napas dalam dan mulai berbicara. "Aku sudah mencari tahu lebih banyak tentang Pak Raji dan sejarah rumah ini," katanya. "Ternyata, bukan hanya keluargamu yang terkena kutukan, tapi beberapa keluarga lain di desa ini juga pernah mengalami hal serupa." Aku terkejut mendengar itu. "Jadi, ini bukan masalah pribadi keluarga kita saja?" Dimas mengangguk. "Benar. Kutukan itu berawal dari sebuah peristiwa lama yang melibatkan perselisihan antar keluarga dan sebuah janji yang dilanggar. Banyak yang mencoba melupakan, tapi bayangannya tetap menghantui." Aku menatapnya, mencoba menyerap setiap kata. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia menggenggam tanganku erat. "Kita harus melindungi diri dan keluarga kita. Pak Raji bilang, jimat ini bisa membantu, tapi kita juga perlu mencari cara lain untuk menghilangkan kutukan itu." Aku tersenyum kecil meski hatiku masih berat. "Kamu selalu menjadi kekuatanku, Dimas." Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari luar kamar. Aku dan Dimas saling berpandangan, waspada. Pintu terbuka perlahan dan ibu masuk, mengenakan kebaya encim biru dengan kain batik coklat. Matanya penuh ketegasan dan kasih sayang. "Aku dengar kalian bicara," katanya. "Ini bukan hanya tentang keluarga kita, tapi juga tentang masa depan desa ini." Aku mengangguk. "Ibu, aku takut dengan semua ini. Rasanya seperti kita terperangkap dalam cerita yang tak berujung." Ibu tersenyum lembut. "Kamu tidak sendiri, Nak. Kita akan hadapi semuanya bersama." Kami bertiga duduk mengelilingi meja kecil di kamar, membicarakan rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul kutukan dan cara menghapusnya. Aku mengenakan cincin perak di jari manisku, yang kupinjam dari ibu, sebagai pengingat bahwa aku tidak sendirian. Saat kami berbicara, tiba-tiba lampu di kamar berkedip-kedip dan mati seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lilin yang ibu nyalakan. Suara bisikan samar terdengar memenuhi udara, seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, dan tangan Dimas menggenggamku lebih erat. "Kita harus tetap kuat," bisikku.
Ibu menatap ke arah gelap dengan tatapan penuh tekad. Ini hanyalah ujian. Kita harus melewatinya bersama. Di tengah kegelapan itu, aku merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang menguji keberanian dan tekad kami. Dan aku tahu, malam ini adalah awal dari pertempuran yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di pikiranku. Apakah kami benar-benar siap menghadapi bayangan gelap yang mulai merangkak lebih dekat ke kehidupan kami? Malam itu, udara di rumah tua kami terasa semakin berat dan penuh misteri. Aku berdiri di depan jendela kamar, mengenakan gaun malam warna hitam dengan potongan sederhana namun elegan, bahu dan punggungku sedikit terbuka, memperlihatkan lekuk halus kulit yang tersentuh cahaya bulan. Rambut hitamku yang panjang tergerai bebas, bergelombang lembut menutupi sebagian punggung. Sepasang anting mutiara kecil berkilauan saat aku bergerak, dan di kakiku terpasang sepatu hak tinggi hitam yang menambah kesan anggun tapi tegas. Kaki telanjangku merasakan dinginnya lantai kayu tua, membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasakan kegelisahan yang semakin dalam, bayangan-bayangan masa lalu dan kutukan yang menyelimuti rumah ini seperti menari-nari di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Aku menoleh, dan melihat sosok ibu berdiri dengan wajah serius namun lembut, mengenakan kebaya biru muda dan kain batik motif parang yang anggun. "Kamu harus turun, Lila. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," katanya dengan suara tenang tapi mendesak. Aku mengangguk pelan, lalu mengikuti ibu turun ke ruang tamu. Di sana, Dimas dan Bimo sudah menunggu. Bimo mengenakan jaket hitam dan celana jeans, wajahnya tampak tegang. Dimas memakai kemeja batik putih dengan lengan digulung, matanya penuh perhatian. "Ini tentang surat yang kami temukan beberapa hari lalu," ujar Bimo sambil membuka amplop coklat tua. "Ada petunjuk baru yang mungkin bisa membantu kita memahami kutukan ini." Aku duduk di sofa, mataku terpaku pada foto-foto hitam putih yang tersebar di atas meja. Wajah-wajah di foto itu terlihat akrab, tapi juga penuh kesedihan dan rahasia yang tak terucapkan. Ibu mulai bercerita tentang legenda lama desa kami, tentang sebuah sumpah yang diucapkan oleh leluhur kami yang dianggap membawa kutukan. Sumpah itu mengikat semua keturunan, dan hanya bisa diputus jika kita menemukan benda sakral yang hilang, katanya. "Benda apa itu, Bu?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mengeluarkan sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk bulan sabit, berhiaskan batu merah yang berkilauan redup. Ini adalah manik merah, simbol kekuatan dan perlindungan. Tapi entah kemana hilangnya selama puluhan tahun. Dimas menatap kalung itu dengan serius. "Kalau kita bisa menemukannya, mungkin kutukan ini bisa dihentikan." Aku merasakan campuran antara harapan dan ketakutan dalam dada. Tapi di mana kita bisa mencari benda itu? Bimo membuka sebuah buku tua tebal yang berisi catatan-catatan kuno. Ada peta rahasia yang tersembunyi di perpustakaan tua desa. Kita harus mencarinya. Kami berempat sepakat untuk memulai pencarian keesokan harinya. Namun, malam itu, ketegangan masih menyelimuti rumah. Aku kembali ke kamarku, mengenakan piyama sutra berwarna merah marun yang jatuh lembut di tubuhku, dengan rendah halus di bagian leher yang memperlihatkan sedikit kulit bahu. Rambutku diikat longgar, beberapa helai menutupi wajah, menambah kesan misterius. Tepat saat aku hendak tidur, suara pintu depan berderit pelan. Aku berdiri dan melangkah ke jendela, melihat sosok gelap berdiri di bawah lampu jalan, wajahnya tak terlihat jelas. Jantungku berdetak kencang. Siapa dia? Apakah dia bagian dari rahasia yang selama ini kami coba ungkap? Atau bayangan gelap lain yang mengintai? Aku menatap keluar,
Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Malam ini, misteri semakin dalam, dan aku, Lila, tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Bahkan, mungkin ini baru permulaan yang sesungguhnya. Malam itu, udara di rumah tua kami terasa mencekam. Aku duduk di meja rias, mengenakan gaun tidur berwarna merah marun dengan detail rendah halus yang membungkus tubuhku dengan anggun. Bahuku terbuka sedikit, memperlihatkan kulit halus yang berkilau di bawah cahaya lampu. Rambut hitamku tergerai lembut hingga punggung, dan sepatu selop hitam berhak rendah tergeletak di samping tempat tidur. Tanganku gemetar saat aku memegang kalung batu akik hitam yang kini menjadi pelindungku. Tiba-tiba, suara pintu terbuka perlahan membuatku terkejut. Dimas masuk dengan wajah serius, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung dan celana hitam. Matanya memancarkan kekhawatiran. "Kita harus bicara, Lila. Ini semakin rumit," katanya dengan suara berat. Aku mengangguk, mengikutinya ke ruang tamu yang remang-remang. Di sana, Ibu dan Bimo sudah menunggu dengan ekspresi tegang. Lampu meja menyinari tumpukan surat dan foto lama yang tersebar di atas meja kayu tua. Bimo berkata, "Aku menemukan sesuatu di perpustakaan desa. Peta rahasia yang menunjukkan lokasi Manik Merah." Ibu menatap kami dengan penuh harap. Ini mungkin jalan keluar dari kutukan. Kami pun merencanakan perjalanan keesokan harinya, berbekal peta dan keberanian yang mulai menipis. Namun, malam itu, suasana menjadi semakin tegang. Saat aku kembali ke kamar, aku merasakan ada yang mengawasi. Dari balik tirai jendela, aku melihat sosok gelap berdiri di luar, matanya menyala tajam dalam kegelapan. Jantungku berdegup kencang. "Siapa kau?" bisikku dalam hati. Sosok itu menghilang secepat bayangan, meninggalkan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Dengan hati berdebar, aku tahu bahwa rahasia yang kami kejar bukan hanya menyangkut masa lalu, tapi juga masa depan yang penuh bahaya. Aku menatap kalung di leherku, berbisik, aku harus kuat. Untuk keluarga, untuk diri sendiri. Malam itu, aku tidur dengan mata setengah terbuka, menunggu apa yang akan datang esok hari. Namun, di balik dinding rumah tua itu, bayangan gelap mulai bergerak lebih dekat, merangkak dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Dan aku, Lila, tahu bahwa pertarungan kami dengan kegelapan akan segera mencapai puncaknya. Fajar mulai menyingsing, menebarkan cahaya lembut ke seluruh sudut kamar. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sutra berwarna hijau zamrud dengan motif bunga yang halus, melilit tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan. Rambutku yang hitam pekat disanggul rapi, meninggalkan beberapa helai yang jatuh lembut membingkai wajahku. Di tangan kiri, aku memegang selendang batik coklat tua, sementara kaki telanjangku berdiri di atas lantai kayu yang dingin namun menyenangkan. Di luar, suara burung berkicau mengiringi pagi yang tenang, kontras dengan kegelisahan yang masih bergejolak dalam dadaku. Setelah malam penuh ketegangan dan rahasia yang mulai terbuka, aku tahu hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Aku melangkah keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Ibu, Dimas, dan Bimo sudah menunggu dengan wajah serius namun penuh harapan. Di atas meja terhampar peta tua dan beberapa dokumen kuno yang menjadi kunci untuk memecahkan misteri kutukan itu. Ibu menatapku dengan mata lembut. "Lila, kita harus bersiap. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Aku mengangguk, merasakan keberanian mengalir dalam diriku. Kita akan temukan Manik Merah dan mengakhiri semua ini. Saat kami bersiap meninggalkan rumah, sebuah bayangan muncul di ambang pintu belakang. Sosok pria tinggi dengan mata tajam menatap kami dalam diam. Dia mengenakan jas hitam dan topi fedora, wajahnya setengah tertutup bayangan.
Jangan lupakan aku. Suaranya dalam dan penuh misteri. Aku adalah bagian dari cerita ini, dan aku tidak akan membiarkan rahasia ini terkubur begitu saja. Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Siapa kamu? Dia tersenyum tipis. Namaku Arga. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkap kebenaran. Dengan langkah mantap, kami meninggalkan rumah tua, memasuki jalan setapak yang berliku menuju perpustakaan desa. Di depan mata, awan mendung mulai berkumpul, mengancam akan menurunkan hujan deras. Aku menggenggam erat tangan Ibu dan Dimas, merasakan kekuatan yang tumbuh dalam kebersamaan kami. Kami siap menghadapi apapun yang menanti. Namun, di balik bayang-bayang pepohonan, suara bisikan menyeruak, mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengungkap rahasia, tapi juga bertarung melawan kegelapan yang tak terlihat. Dan aku, Lila, tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari sebuah legenda yang akan terus hidup dalam setiap langkah kami. Dengan napas dalam dan hati penuh tekad, aku melangkah maju, menyongsong misteri yang menanti di depan, siap untuk menulis bab baru dalam hidup kami.